Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pertemuan ketiga ya, mata kuliah komputer dan masyarakat. Nah, di minggu ini kita akan bahas tentang hubungan atau interaksi antara komputer dan pekerjaan. Seberapa erat sih hubungan komputer dengan pekerjaan di pekerjaan sehari-hari. Nah, dengan adanya komputer saat ini pekerjaan menjadi berubah sifatnya. Jadi banyak jenis-jenis perubahan sifat pekerjaan. Yang pertama itu grow up ya. Jadi kayak beberapa pekerjaan dihilangkan dengan adanya komputer. Sudah kita pastikan semua ya, kayak misalnya sekarang banyak pekerjaan yang sudah tidak membutuhkan manusia lagi, sudah digantikan oleh tenaga komputer. Namun dengan adanya komputer juga banyak pekerjaan baru yang muncul. Nanti kita bahas contoh pekerjaan baru yang muncul. Jadi kayak misalnya pekerjaan yang dihilangkan itu kayak sekarang sudah kita bisa lihat pelayan itu sudah menggunakan robot ya. Nah itu dalam artian berarti di negara-negara yang sudah berkembang atau sudah maju, mereka menggunakan komputer sebagai pelayan sehingga beberapa pekerjaan jadi hilang gitu. Nah, namun pekerjaan baru juga muncul dengan adanya komputer. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang kedua, perubahan sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berulang-ulang itu dikerjakan oleh komputer. Yang dulunya misalnya kita membuat laporan harian itu setiap hari. Kita bikin secara manual setiap hari. Dengan adanya sekarang komputer, maka pekerjaan kita bisa menjadi berubah, di mana semua pekerjaan yang berulang-ulang itu akan dikerjakan oleh komputer sendiri. Jadi kita tinggal menggunakan komputer, maka pekerjaan yang sifatnya berulang itu sudah bisa dikerjakan oleh komputer. Banyak kasus ya, contoh pekerjaan yang kita kerjakan berulang-ulang, yang paling dominan biasanya adalah kayak laporan harian, itu kan setiap hari kita kerjakan gitu. Atau misalnya membuat spanduk, nah itu kan untuk di perusahaan advertising mereka mengerjakannya berulang-ulang. Nah, dengan adanya komputer nanti bisa lebih fleksibel di mana pekerjaan itu akan dikerjakan oleh komputer. Kemudian yang ketiga, lebih banyak waktu untuk kreativitas. Dalam artian adalah karena tadi pekerjaan kita sudah menjadi lebih efisien dengan adanya komputer, maka karyawan itu bisa lebih punya banyak waktu untuk kreativitas. Dan dengan penggunaan komputer dalam dunia kerja menuntut para karyawan untuk punya kreativitas tersendiri ya, kayak bagaimana sih nanti membuat file ataupun dokumen yang bagus untuk pekerjaan, membantu pekerjaannya. Jadi karena pekerjaan kita sekarang lebih mudah, makanya kita lebih punya banyak waktu untuk kreativitas. Yang selanjutnya, beberapa pekerja melakukan telecommute. Nah, dengan adanya komputer sekarang, maka perubahan sifat pekerjaan itu terjadi diantaranya di telecommute. Dalam artian adalah kita bisa bekerja di tempat manapun dengan syarat masih tetap terkomunikasi atau terhubung dengan kantor. Selanjutnya, perubahan sifat pekerjaan adalah majikan dapat lebih baik memantau pekerjaannya, karena dengan adanya komputer kita bisa memantau ya baik dari CCTV ataupun melihat kinerja dari program kerja yang dilakukan atau yang sudah dilaksanakan oleh para pekerja. Jadi kita bisa memantau saat kita masih dimanapun gitu, nggak harus ke kantor, tapi kita tetap bisa memantau para pekerja. Nah, di dalam keterlibatan antara komputer dan pekerjaan itu juga punya dampak terhadap ketenaga kerjaan. Pasti banyak dampaknya ya dengan adanya penggunaan komputer. Sini kita lihat yang pertama kaitan antara komputer dan PHK. Nah, pertama otomatisasi menyebabkan kehilangan pekerjaan, di mana semua komputer, program komputer itu pasti adanya otomatisasi sehingga pekerjaan menjadi hilang karena sudah banyaknya otomatisasi yang dilakukan oleh komputer. Jadi kayak misalnya
dari stepnya biasanya A, B, C, D, E, dengan adanya komputer langsung A ke E, sehingga B, C, D itu menjadi hilang. Kemudian komputerisasi menghilangkan beberapa pekerjaan karena dengan adanya komputer tadi kita bisa nge-print, terus kita bisa print dengan banyak gitu ya, sehingga kita tidak membutuhkan lagi bagian fotokopi misalnya, yang selamanya di perusahaan itu punya bagian fotokopi, jadi nggak perlu lagi misalnya, karena dengan adanya komputer bisa nge-print langsung 10 lembar. Terus kita juga nggak perlu lagi keluar untuk fotokopi yang berkas yang relatif sedikit. Kemudian yang ketiga, efektivitas komputer, berarti pekerjaan menjadi lebih sedikit. Nah, karena komputer itu dia efektif ya. Misalnya kayak kita dengan adanya komputer bisa kirim email. Nah, otomatis nggak perlu lagi tuh kurir yang buat nganter ke tempat lain surat yang kita butuhkan misalnya. Nah, makanya kenapa biasanya dengan adanya komputer juga akan mengakibatkan PHK di beberapa perusahaan. Namun di antara komputer dan ketenagakerjaan juga mempunyai dampak yang positif ya. Kalau tadi dampak negatifnya, nah dampak positifnya antara lain yang pertama, kebutuhan komputer, mau tidak mau komputer itu membutuhkan desainer karena tetap adanya user ataupun manusia ya. Kemudian komputer membutuhkan kontraktor untuk menyelesaikan suatu program komputer serta programmer. Gimana komputernya bisa dijalankan kalau tidak ada program komputer yang dibuat oleh programmer. Makanya kenapa secara tradisionalnya komputer itu ya pasti butuh 3 komponen atau 3 pekerjaan itu. Yang kedua, semakin pesatnya perkembangan komputer saat ini, maka adanya pertumbuhan jaringan komputer. Nah, itu membutuhkan seorang administrator jaringan untuk mengawasi jaringan komputer tersebut, karena komputer jaringan itu nggak bisa tuh mereka kerja sendiri tanpa adanya administrator jaringan yang mengawasi. Yang ketiga, kebutuhan untuk pelatihan, penjualan, dan bantuan teknis. Nah, ini juga membutuhkan tenaga kerja yang baru gitu, di mana dengan pelatihan biasanya kita memberikan pelatihan kepada orang yang menggunakan komputer ataupun end user. Nah, itu membutuhkan tenaga kerja juga. Kemudian penjualan, di mana penjualan komputer juga pasti membutuhkan orang, nggak bisa komputer itu jual sendiri. Kemudian bantuan teknis lainnya seperti komputer rusak misalnya, atau komputer bermasalah, itu kita butuh bantuan teknis ataupun butuh orang untuk memperbaikinya. Yang keempat, komputer membuat banyak produk terjangkau ke lebih banyak orang. Dalam artian di sini produk-produk yang dimaksud adalah produk-produk yang adanya di perusahaan ya. Jadi dengan adanya komputer itu bisa membuat banyak produk terjangkau ke banyak orang. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ke lingkungan kerja. Nah, sekarang ini juga dengan adanya komputer itu akan mempengaruhi lingkungan kerja kita. Yang biasanya tidak ada komputer, dengan adanya komputer itu pasti akan berbeda. Nah, biasanya lingkungan kerja itu ada teleworking atau telecommuting yang tadi. Jadi teleworking itu adalah bagaimana kita bekerja itu menggunakan alat yang sudah terkomunikasi antar pekerja atau antar pegawai. Jadi bisa dikatakan alat itu bisa menyambung antara kerja antar pegawai gitu. Nah, dengan adanya teleworking tadi, yang pertama pilihan waktu kerja fleksibel. Jadi kita bisa kerja dari rumah, misalnya apalagi saat pandemi kayak gini, komputer itu sangat berpengaruh di dunia perusahaan. Kemudian mengurangi pengeluaran, karena kita bisa melakukan komunikasi dengan antar pekerja itu melalui teleworking. Jadi semuanya bisa meminimalisir pengeluaran. Yang ketiga, pengurangan biaya transportasi, karena ini maksudnya kita bisa, misalnya kita udah di rumah, kita bisa tetap melakukan komunikasi dengan pekerja yang lain melalui rumah gitu. Jadi walaupun nggak ke kantor juga, karena sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan bekerja dari rumah gitu ya, jadi mengurangi biaya transportasi. Namun teleworking juga mempunyai dampak ataupun masalah ya. Yang pertama, karyawan kurang produktif. Kenapa produktif? Karena dengan adanya teleworking ini ya semua bisa dilakukan melalui komputer, melalui media komunikasi di komputer, sehingga kita kurang produktif gitu ya.
Kemudian yang kedua, kurang bersosialisasi, ini pasti ya, karena di dalam satu ruang kerja aja kadang sudah punya media komunikasi ataupun teleworking-nya, sehingga kita kurang bersosialisasi nih karena adanya teleworking saat ini. Kemudian potensi gangguan kontraproduktif ini, dengan kita bekerja lewat komputer biasanya banyak gangguan dari pihak luar, entah itu dari anak misalnya ingin ngajak bermain tiba-tiba pada saat kita masih bekerja via Zoom misalnya. Nah, itu akan mengakibatkan gangguan juga. Nah, dengan adanya komputer juga kita bisa melakukan pemantauan tenaga kerja ya, akan memberi kita dampak positif dalam pemantauan tenaga kerja. Jadi kategori pemantauan tenaga kerja itu adalah yang pertama entry data. Nah, kita bisa melihat kerja dari pegawai kita melalui database sejauh mana pekerjaan dia bisa diselesaikan. Kemudian telepon kantor. Nah, telepon kantor ini kan biasanya digunakan oleh CS ya untuk menghubungi customer ataupun layanan gitu. Nah, kita bisa melihat juga apakah telepon kantor kita ini dipergunakan secara benar atau tidak, karena kalau untuk urusan pribadi itu tidak dibenarkan ya. Kemudian transaksi eceran. Nah, di sini maksudnya dengan ada bantuan komputer kita bisa memantau nih tenaga kerja kita, khususnya kayak misalnya di supermarket. Jadi nggak ada istilahnya harga sahabat atau harga saudara gitu. Jadi mau saudara mau sahabat yang datang ke toko ya kalau harganya 5.000 ya 5.000 karena sudah terkomputerisasi di dalam program tersebut. Jadi transaksinya juga lebih sesuai ataupun konsisten sesuai dengan keinginan si pemilik. Kemudian lokasi, nah kita juga bisa melacak lokasi tenaga kerja kita, apalagi misalnya dengan handphone yang disediakan atau fasilitas yang disediakan oleh kantor, gitu. Kita bisa melacak lokasinya. Emailnya juga kita bisa melacak apa saja yang dilakukan atau dikerjakan dari email perusahaan, gitu. Kemudian penjelajahan web, di sini juga kita bisa ya mengecek web yang digunakan oleh para tenaga kerja kita itu apakah membuka misalnya konten-konten yang berbau porno atau konten-konten negatif, jadi sehingga kita bisa mengontrol tenaga kerja. Kemudian voicemail juga kita bisa, karena biasanya voicemail yang menggunakan fasilitas perusahaan itu akan terekam ya, jadi kita bisa melihat juga. Kemudian CCTV, nah dengan adanya CCTV kita juga bisa memantau tenaga kerja kita dari tingkat pekerjaannya seperti apa. Nah, namun di penggunaan komputer di perusahaan ataupun di dalam pekerjaan itu akan membuat masalah kesehatan gitu. Ada muncul masalah kesehatan. Yang pertama, paparan radiasi dari terminal ya, dari handphone, entah itu dari laptop, entah itu dari TV yang kita lihat di perusahaan, itu akan memunculkan radiasi yang berdampak pada kesehatan tenaga kerja. Kemudian limbah beracun dari bagian komputer. Nah, biasanya kan komputer itu ada masa waktunya. Dengan komputer itu sudah rusak misalnya, nah sudah tidak berguna lagi, biasanya akan ditampung. Nah, limbahnya itu juga akan mengakibatkan kesehatan para tenaga kerja bermasalah. Kemudian yang ketiga, repetitive strain injury, ini maksudnya faktor kesehatan kita akan berpengaruh dari misalnya postur tubuh kita yang salah dalam menggunakan laptop, terus posisi tangan kita yang salah dalam menggunakan mouse, nah itu akan berpengaruh kepada strain injury di dalam kesehatan tubuh kita. Oke, nah sampai di sini ya. Untuk tugas kita minggu ini adalah silakan kalian lihat kira-kira menurut pendapat kalian dampak komputer terhadap pekerjaan itu lebih banyak positif atau negatifnya sih menurut kalian gitu. Nah, silahkan nanti kalian tulis di kertas, dikumpulkan di Google Classroom ya. Dampak positifnya menurut kalian lebih banyak atau lebih negatif, serta jelaskan alasannya. Kenapa menurut kalian di dalam pekerjaan itu lebih banyak dampak positif dalam penggunaan komputer atau lebih banyak dampak negatifnya. Disertai dengan penjelasan ya. Nanti jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Baiklah, pertemuan ini Ibu akhiri. Jika ada pertanyaan nanti silahkan kita diskusi sama-sama. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan juga. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.